dan mengucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, shalom. Topik kita di hari ini adalah paradoks. Subtema pagi hari ini adalah religius tetapi munafik. Nanti subtema yang kedua adalah awam tetapi rohani. Paradoks, saudara. Ya, kalau kita bicara soal paradoks, apa sih artinya paradoks tuh? Paradoks itu adalah suatu pernyataan, suatu pesan, suatu ajaran atau apapun namanya, yang seolah-olah bertentangan kelihatannya. Self-contradictory. Seolah-olah bertentangan, tetapi bisa benar. Itu namanya paradoks. Atau sebuah pernyataan yang kelihatannya benar, tapi sebenarnya meninggalkan teka-teki juga. Apa sih maksudnya gitu? Paradoks. Ada banyak orang tidak mengerti paradoks, makanya sulit mengerti Alkitab. Apalagi kalau baca Alkitab diartikan secara harafiah. Tidak mengerti pasti. Ya, ada suatu ungkapan gaya bahasa paradoks namanya. Nah, contohnya, saya kasih contoh aja biar gampang. Ada satu jenis paradoks yang disebut veridical paradox, yaitu hal yang terasa aneh atau janggal, tapi benar. Coba ya tes ya. 1 kilogram kapas itu sama beratnya dengan 1 kilogram besi, benar nggak? Benar ya? Nanti kalau orang sepintas, ya enggak lah, kapas kan lebih enteng gitu. Itu seperti paradoks. Hati-hati dengan kalimat yang seolah-olah salah tapi benar. Seolah-olah benar tapi salah. Nah, itu paradoks. Contohnya, ya. Contoh yang lain, ada jenis paradoks yang namanya antinom. Antinom itu begini. Ini ribut sampai hari ini nggak ada solusinya. Sebenarnya ada. Kedaulatan mutlak Allah dibandingkan dengan kehendak bebas manusia. Itu seperti paradoks. Kenapa? Kalau Allah berdaulat mutlak, maka Allah menggerakkan seluruh hidup manusia. Yang menentukan hidup manusia. Itu betul nggak? Bingung? Tentu saja benar. Allah punya kedaulatan mutlak atas semuanya. Karena semua ciptaan Tuhan kan? Nah, itu benar. Kalau itu benar, ini premisnya orang-orang, cara berpikirnya orang-orang. Maka manusia tidak punya tanggung jawab kewajiban apapun. Semuanya tanggung jawab Allah. Loh, mutlak. Kan begitu seolah-olah. Benar juga, Tuhan yang menentukan kan? Betul. Tetapi, artinya manusia nggak punya kehendak bebas. Karena Tuhan yang punya kekuasaan mutlak. Tetapi, faktanya, manusia dituntut bertanggung jawab. Betul? Disuruh berusaha masuk pintu yang sempit itu. Disuruh hidup kudus, sebab aku kudus, kata Tuhan. Manusia diberi tugas, diberi talenta, dimintai pertanggungan jawab. Itu faktanya begitu. 2 Korintus 5 ayat 10 kita baca. 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Jelas kan ayatnya? Ini untuk baca ayat-ayat seperti ini nggak perlu sekolah teologi khusus. Baca aja orang awam juga mengerti. Karena setiap kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita hidup. Artinya yang kita lakukan ini adalah kehendak kita kan? Masa kehendak Tuhan tapi kita yang bertanggung jawab? Itu faktanya. Faktanya manusia punya kehendak bebas. Diberi talenta, dimintai pertanggungan jawab oleh Tuhan. Kejadian 1 ayat 26.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa artinya? Manusia diciptakan mirip seperti penciptanya. Ada keserupaan. Jadi manusia punya kehendak bebas pasti. Seperti penciptanya. Punya kedaulatan. Meskipun terbatas. Tapi manusia bisa memilih. Saudara bisa memilih hari ini mau dengar khotbah ini atau khotbah yang lain. Bisa. Saudara bisa pilih nanti setelah dari sini ke mall atau pulang. Bahkan saudara bisa pilih mau percaya firman ini atau tidak. Saudara bisa pilih ini sesat atau ini benar. Bisa pilih, nggak ada yang memaksa. Itu artinya saudara punya kehendak bebas. Manusia diciptakan memiliki akal budi. Ya, meskipun akal budinya setelah jatuh dalam dosa, turun dia. Kehilangan kemuliaan Allah. Sebenarnya bukan kehilangan. Kekurangan kemuliaan Allah. Sebab kalau hilang sama sekali manusia jadi binatang. Tidak, manusia tetap manusia. Tapi kekurangan kemuliaan Allah. Lack of. Bukan loss. Tapi lack of. Ya, kekurangan. Nah, dengan demikian, maka manusia punya free will. Kehendak bebas. Nah, ini jadi paradoks. Kalau Allah berdaulat mutlak, manusia nggak punya kehendak bebas. Tapi faktanya manusia kehendak bebas. Berarti Allah nggak berdaulat mutlak. Nggak juga. Dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar, ada masalah lagi. Lah ini benar kok bertentangan. Gitu ya. Nah, diselesaikan oleh banyak orang, salah cara menyelesaikannya, masalah paradoks ini. Diselesaikan dengan membunuh teori bahwa manusia punya kehendak bebas. Manusia itu nggak punya kehendak bebas, dikalahkan. Fakta pun disangkali. Ini ajaran yang salah. Makanya banyak manusia tidak all out untuk Tuhan. Karena ya udahlah Tuhan yang nentuin nasib. Sudah dipredestinasikan oleh Tuhan. Gitu. Itu karena frustasi cari solusi ini tuh. Paradoks, tidak tahu jawabannya, manusia aja yang dimatiin, dikalahkan. Sebab tidak bisa dong Tuhan gak punya kehendak, gak punya kedaulatan mutlak. Salah. Kebenaran tidak pernah bertentangan. Kebenaran itu koheren. Kalau saudara ikut seminar natur kebenaran akan mengerti. Dua-duanya benar, koheren. Nah, tapi kok bertentangan? Itulah paradoks. Bagaimana sebenarnya? Sebenarnya sederhana saja. Kalau kita tahu bahwa Allah itu berdaulat, kemudian manusia itu punya kehendak bebas, maka sebenarnya yang terjadi adalah Allah menggunakan kedaulatannya mutlak untuk menciptakan manusia yang punya kehendak bebas. Sebenarnya cuma begitu. Manusia nggak bisa berpikir jernih. Tuhan yang menciptakan kita seperti ini, punya kehendak bebas, yang bisa belajar, bisa taat, bisa berontak. Bisa jadi orang jahat, bisa jadi orang baik. Mau ikut Tuhan atau ikut setan, pilihan di tangan masing-masing. Itu kedaulatan Tuhan tuh yang membuat manusia seperti itu. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Begitu. Nah, orang pakai pikirannya sendiri jadi nggak ngerti. Makanya ada orang yang bertanya gini, Allah Maha Tahu nggak? Ya, kalau Maha Tahu berarti Tuhan yang menentukan nasib seseorang, siapa yang binasa, siapa yang... Oh, dia tahu. Mainnya di paradoks. Mainnya di situ. Padahal Allah Maha Tahu atau seperti apa kita tidak tahu 100%. Yang kita harus tahu adalah bagaimana kita harus hidup. Amin. Urusin diri sendiri. Bagaimana aku harus hidup? Kok pakai teori Allah Maha Tahu, jadi udah tahu aku binasa apa enggak. Untungnya apa seperti itu? Enggak ada dampak. Yang kita lakukan adalah bagian kita apa? Bagaimana aku harus memperhatikan bagaimana aku hidup. Jangan seperti orang bebal. Seperti orang yang arif bijaksana. Itu bagian kita. Kalau ada orang yang nanya, teman-teman nanya, ada yang banyak pertanyaan seperti itu. Allah Maha Tahu enggak? Nah itu ujungnya udah tahu tuh nanti. Dia mau jebak kita pakai paradoks. Maha Tahu berarti dia yang nentukan dong. Gitu. Segala sesuatu ditentukan Tuhan. Udah tahu nanti kalau ada yang begitu, Allah Maha Tahu enggak? Kamu tahu enggak apa yang harus kamu lakukan dalam hidup ini? Gitu aja. Mau Allah Maha Tahu mau enggak? Bukan urusanmu. Memang Allah Maha Tahu. Tapi bagian kita apa itu yang penting. Ya, ajaran yang benar tidak menghapus tanggung jawab manusia. Kalau orang ngajari sesuatu yang menghapus tanggung jawab manusia, itu pasti bukan kebenaran. Misalnya,
Kalau kamu punya anak ya, kalau kita punya anak, gampang kalau mau pintar, didoakan saja. Gak usah belajar bisa, Allah kita dahsyat. Itu pasti sesat itu. Karena apa? Manusia dihilangkan tanggung jawabnya. Kamu gak usah berbuat baik. Keselamatan Tuhan yang menentukan. Itu pasti ajaran sesat itu. Karena Alkitab berkata sebaliknya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Gak mau ditolak Tuhan. Itu jelas sekali loh ini, ajaran ini ya. Paradoks, saudara. Di dunia ini sangat banyak paradoks. Makanya, kalau orang tidak suka hikmat, itu seperti orang yang, maaf ya, bodoh. Kita itu harus cari hikmatnya Tuhan. Sebab orang yang tidak berhikmat, dia terjerumus ke dalam lubang. Masuk ke dalam kebodohan lalu binasa. Orang yang tidak berhikmat itu diibaratkan di Amsal seperti anak muda yang tidak berpengalaman. Dia lewat di depan rumah pelacur. Sang pelacur merayunya. Dia masuk ke rumah itu. Gak berpengalaman, tidak berhikmat. Diumpamakan begitu. Hati-hati saudara. Jangan saudara tidak berhikmat. Pakai hikmatmu untuk mengerti kehendak Tuhan. Bukan pakai hikmatmu pintar-pintaran sendiri. Bukan. Pakai segala akal budi kita untuk menyembah Dia. Untuk berbakti kepadanya. Berubahlah akal budimu. Itu kalau orang bertobat itu begitu. Berubah akal budinya. Bukan coba berubah kebiasaannya. Ya. Dunia ini penuh dengan paradoks. Di Alkitab pun banyak sekali cerita paradoks. Seharusnya ini bicara sederhana aja deh. Seharusnya ke orang yang religius, dia pasti rohani dong harusnya. Harus. Teorinya begitu idealnya. Tapi kenapa banyak orang yang religius, tapi munafik hidupnya? Ayo. Paradoks kan? Paradoks. Kok gitu ya? Dia itu ya rajin ke gereja. Kok di gereja itu nangis-nangis gitu. Angkat tangan nangis-nangis. Bahasa roh. Tapi keluar dari gereja kok gitu ya ngomongnya ya. Keluar dari gereja kok dia matanya jelalatan ya. Lihat kiri kanan. Padahal sudah punya istri. Kok bisa gitu ya? Ini yang salah di mana ini? Rajin doa puasa. Tapi mulutnya jahat. Kok bisa begitu ya? Kita bingung juga ya paradoks nih. Makanya saudara, banyak sekali yang tidak percaya Tuhan. Kenapa? Dia lihat paradoks dalam hidup manusia. Ini rajin loh. Mulutnya itu ya dikit-dikit haleluya. Haleluya. Kalau berdoa aja haleluya. Gitu. Waduh diketer-keter segala. Jangan-jangan kalau lagi jalan gitu ya kesandung, duh haleluya gitu kali. Ini apa sih? Jadi latah. Itu ya yang begitu itu malah nyebelin tau gak? Orang yang gak percaya lihat sebel lihatnya. Makanya jangan ngomong haleluya haleluya tapi perbuatannya sebaliknya. Kalau haleluya tapi perbuatannya selaras, oke, jadi berkat. Itu loh, banyak sandungan di dunia ini bukan dari luar. Dari dalam gereja. Munafik. Religius. Tapi munafik. Ya. Kalau di gereja itu belum buka gerejanya. Dia udah ada di depan pintu. Soalnya tukang kuncinya soalnya. Yang bawa kunci gereja. Ini mengerikan loh. Religius, agamawi tapi munafik. Wah itu luar biasa itu. Makanya Tuhan sering bicara begini. Celaka kamu orang munafik. Gitu. Banyak sekali di Alkitab. Coba kita baca salah satunya ya. Matius pasal 16 ayat 11 sampai 12. Matius pasalnya yang ke-16 ayat 11 sampai 12. Saudara bisa baca dari ayat 5 nanti di rumah sampai 12. Tapi saya bacakan 11 sampai 12 saja. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Tuhan bicara begitu. Murid-muridnya pikir kok ragi tentang roti ini. Bukan roti. Ayat 12.
Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap raginya roti. Melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Kenapa? Mereka munafik. Mereka sangat religius. Mereka berpuasa, memberi persepuluhan, korban bakaran, tidak makan yang haram-haram, halal semua. Perfect seolah-olah. Tapi munafik, saudara. Dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Mau tampil. Ketika berdoa dia sengaja di pasar-pasar, sengaja di tikungan-tikungan jalan. Itu sengaja itu. Munafik mereka. Mereka pakai itu tanda tali patam itu digede-gedein supaya kelihatan rohani. Munafik itu. Ya. Di pinggir jalan teriak-teriak Tuhan gitu. Itu sangat munafik tuh. Di zamannya Tuhan Yesus loh ini ya. Jangan tersinggung. Yang zaman sekarang saya nggak tahu. Yang ini zamannya Tuhan Yesus. Itu orang Farisi ahli Taurat itu Adonai gitu. Wah, luar biasa di pinggir-pinggir jalan di pasar. Jadi orang langsung lihat, gila. Rohani banget, tanda kutip. Pada rohana. Waduh, ini mengerikan loh ini. Kemunafikan ini sudah terjadi dari zaman dulu. Sudah tahu, yang namanya munafik itu apa sih sebenarnya? Dalam teks asli Alkitab dipakai kata hipokrites. Makanya dalam bahasa Inggrisnya hypocrite. Munafik, ya. Apa itu artinya? Seperti pemain sandiwara. Cuma acting. Pemain sandiwara kan ada yang acting jadi orang jahat gitu kan. Jadi orang baik gitu. Itu acting doang. Setiap harinya belum tentu. Belum tentu. Ya. Seperti seorang pramugari kalau kita masuk ke pesawat, selamat datang, baik banget kan? Coba nanti ketemu di mall, masih gitu nggak dia? Itu acting. Mestinya tidak acting ya. Mestinya seorang pramugari, seorang pelayan Tuhan, nggak perlu acting, memang begitu. Memang tulus harusnya. Nah, acting itulah munafik. Seperti seorang pemain sandiwara. Hidup tidak seperti yang dibicarakannya. Licik orang itu pasti. Acting, menipu, memanipulasi. Orang munafik itu memanipulasi. Ya. Misalnya, tebar pesona. Tebar pesona itu apa ya? Pencitraan. Itu orang munafik itu. Pencitraan itu. Sebab yang dicitrakan itu biasanya nggak sama dengan yang sebenarnya. Sebab kalau sudah sama nggak perlu pencitraan. Ya memang begini ini. Nah, hati-hati, jangan jadi orang munafik. Tuhan benci sama orang munafik. Ya. Matius 6 ayat 2. Coba kita baca. Matius pasal 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Saudara, kalau nolong orang jangan usah diumum gitu. Bikin iklan, saya sudah nolong orang. Nah itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Mereka nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Ya, dia udah dapat upahnya. Munafik itu namanya. Jangan sampai ada di antara kita sangat munafik. Duduk di gereja. Rajin dengar firman. Amin mulutnya. Di mulut amin. Di perbuatan aman. Tahu aja. Udah biasa kayaknya. Ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tuhan Yesus mengajar kalau engkau berdoa masuklah ke kamar. Berdoalah. Biar Bapamu yang mendengarnya. Nggak usah diumumin. Ya.
Bukan berarti berdoa di gereja salah, ya enggak juga. Tergantung motivasinya. Kalau motivasinya supaya orang tahu aku rohani, ya itu munafik namanya. Manipulatif. Memanipulasi orang. Pencitraan diri. Itu orang munafik itu. Tapi kalau tulus, ya bagus. Enggak apa-apa. Ya, bukan enggak apa-apa, malah harus dilakukan. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kalau kita berpuasa nggak usah ditunjukin ke orang lain. Aku sedang berpuasa. Malah harus diminyakin rambutnya, seger mukanya. Nggak perlu tahu orang lain. Nggak perlu diumumkan. Ya, apalagi gini, kita datang kemana gitu. Loh, kok buka restoran? Aku puasa nih. Orang gila itu, Pak. Tuhan Yesus ngajar yang sebaliknya. Jangan orang lain tahu kalau kita puasa. Kalau perlu orang pesta di depan kita nggak apa-apa. Nggak apa-apa, emang salahnya apa? Dia nggak puasa. Masa orang disuruh ngikutin kita? Lagi puasa, kamu nggak boleh nggak boleh, ulang tahun nggak boleh. Makan nggak boleh, saya lagi puasa. Orang gila itu. Puasa itu nggak perlu tahu siapapun. Kalau tahu ya nggak apa-apa, tapi nggak usah diumumkan. Supaya kelihatan rohani gitu. Iya kan? Ini Tuhan Yesus yang ngajar. Kita itu harus berbeda dengan dunia ini. Aku puasa, orang lain nggak perlu tahu. Aku melakukan ini, orang lain juga nggak perlu tahu. Nggak perlu. Biar Bapa kita di surga yang tahu. Ada amin? Sebab kalau itu diumumkan, ada sesuatu nih. Udang di balik rempeyek. Ada tujuannya pasti. Ya. Nah, itu salah satu contoh-contohnya saja. Makanya kalau munafik itu Tuhan kutuk loh. Matius pasal 23. Nah, nanti dibaca sendiri lengkapnya ya. Saya comot ayat 23 dan 25 sampai 28. 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus kamu lakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ayat ini ceritanya apa sih? Tuhan sedang marah. Kamu itu ya bayar persepuluhan. Tapi yang penting malah nggak dilakukan. Belas kasihan, mengasihi sesama. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Maksudnya semuanya baik. Nah, ayat ini dipakai oleh para penggemar persepuluhan. Itu Tuhan Yesus sedang mengajar persepuluhan. Bukan, itu Tuhan Yesus lagi marahin orang yang ngasih persepuluhan karena yang penting malah nggak dilakukan. Saya mau tanya orang yang memberi persepuluhan. Kau lakukan nggak yang penting? Saya mau tanya. Banyak orang kasih persepuluhan dalam rangka apa? Supaya dibalas Tuhan. 100 kali, 60, 30. Yang penting nggak dilakukan. Belajar firman, belas kasihan. Gitu loh maksudnya. Lagi pula. Ini terjadinya sebelum Yesus mati di kayu salib. Setelah Yesus mati, kematiannya membatalkan seluruh hukum Taurat. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Gak ada lagi persepuluhan. Korban bakaran, buah sulung, semua gak ada. Yang ada adalah hukum kasih. Inti daripada hukum Taurat. Belas kasihan, cinta kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita juga mendukung pekerjaan Tuhan. Kalau ada, gak ada juga gak apa-apa. Gitu loh. Seluruh hidup kita milik Tuhan. Harus mempersembahkan dengan sikap yang benar. Bukan supaya dibalas Tuhan. Gak sopan itu namanya. Ada amin, saudara. Yang benar begitu. Orang tuh licik sekali. Tiap kali ngelesnya pakai ayat ini, ayat itu. Saya kejar terus saja, pakai ayat apa lagi. Ada seorang anak muda yang dengar khotbah kita ya. Dia kasih tahu seniornya. Hukum Taurat itu dibatalkan loh. Sebab seniornya lagi ngajar begini. Aku tuh taat Taurat loh. Zaman sekarang ada yang ngomong gitu. Aku tuh taat Taurat loh. Taurat dibatalkan, Pak.
Masa dikasih satu ayat? Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Ayo apalagi? Nanti banyak orang ngeles lagi. Tapi persepuluhan bukan hukum Taurat, ngarang-ngarang terus. Ya, ini cerita paradoks. Mestinya orang yang religius itu ya rohani. Ini enggak. Religius matre tapi tidak rohani. Dia tidak jujur, manipulatif. Ajarannya itu memanipulasi orang supaya memberi. Bukan supaya bertobat. Kalau orang bertobat kan memberi juga dengan kebenaran. Tapi ini enggak memberi. Disuruh menabur uang. Di gereja itu bukan menabur uang, di gereja itu belajar kebenaran. Supaya kita semua mengerti, hidup kita diubahkan. Hidup kita efektif. Kan begitu harusnya. Ada amin ya saudara? Nah, makanya ya, kita itu hidup cuma satu kali itu, jangan sampai kita itu tidak mengerti hal ini. Di dunia ini banyak paradoks, sangat banyak paradoks. Ada ajaran yang salah, ada kebiasaan yang salah, ada salah kaprah yang sudah dianggap benar oleh dunia ini. Macam-macam. Makanya kita harus kembali ke firman. Orang yang mengentengkan firman, anggap enteng firman, itu dia orangnya. Salah gak apa-apa lah. Itu. Firman berani begitu loh. Catat kata-kata saya. Suatu hari kalau dengar, ini dia orangnya. Gak apa-apa lah, salah gitu. Loh, firman kok salah gak apa-apa. Waduh. Makanya kita mesti selalu berjaga-jaga. Tuhan, jagaku Tuhan dalam kebenaran. Itu pengharapan kita itu begitu setiap saat. Jangan sampai aku meleset Tuhan. Ya. Amin saudara. Jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Saudara coba nyanyikan dengan tulus. Jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku dalam kesucian Bapa. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Tuhan, jagaku dalam kebenaran. Sebab kalau tidak, aku bukan murid Tuhan Yesus. Jika engkau tetap di dalam firman-Ku, kau benar-benar murid-Ku, kata Tuhan Yesus. Dan kamu akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan melepaskan kau dari segala ikatan. Ikatan pikiran yang sesat, keinginan yang salah, kesombongan diri sendiri, ambisi pribadi, apapun lepas. Kalau orang mengerti kebenaran dan ia mau melakukannya. Jangan jadi paradoks di dunia ini. Jangan munafik. Gereja itu bukan gerombolan, tapi persekutuan. Kok gerombolan kan orang lain-lain gak apa-apa, gak tobat. Tapi gereja itu persekutuan. Agar kita semua bersekutu sebagai keluarga Allah di bumi. Hidup dalam kebenaran. Ya, amin saudara. Kalau enggak ngapain kita ngumpul? Zaman sekarang ini ya, aduh. Rajin ke gereja. Minggu ke gereja. Senin persekutuan doa.
Selasa melayani ke penjara. Rabu apalagi? Latihan choir, paduan suara. Kamis persekutuan doa lagi. Jumat kursus bahasa roh. Sabtu apa? Pemuda, youth. Minggu ibadah lagi. Wow, full rohani. Full agamawi. Kalau seperti itu, tapi hidupnya menjadi sandungan, itu munafik sekali loh. Sebenarnya itu jadi alat setan yang efektif loh. Orang yang agamawi itu jadi alat setan yang efektif. Kalau dia tidak rohani. Kalau dia rohani jadi alat Tuhan. Tapi kalau ia tidak rohani jadi alatnya setan. Efektif. Kalau orang biasa yang gak kenal kebenaran, dia jahat, orang gak tersandung. Ya memang jahat ya. Gitu. Tapi kalau haleluya terus, puasa terus, doa terus, ke gereja terus, rajin, dari Senin sampai Senin lagi. Ini orang tersandung loh. Saya lihat itu alat setan yang paling efektif itu jadi sandungan di gereja. Waduh, itu mengerikan itu. Makanya ya, saudara, kita meskipun cuma segini kecil, jadilah alat di tangan Tuhan. Amin ya. Jangan munafik hidup ini, cuma satu kali. Ya, jangan jadi paradoks, nanti orang lihat, dia mah mulutnya yang rohani, kelakuannya nggak rohani. Kan gitu ya. Ini Tuhan sedih loh lihat begini. Tuh gereja ngomong macam-macam tapi pelit, dendam, tidak mau belajar firman, malas kerjanya. Waduh, paradoks banget loh. Sebab firman Tuhan itu harusnya membuat kita berubah, rajin, semangat, positif, tough, kokoh imannya, jujur, tidak pelit, gitu. Tidak manipulatif. Gitu. Dibuka lebar-lebar pikirannya. Peperangan rohani kita ini besar. Jangan ributnya sama sesama. Jangan ributin hal-hal kecil. Hal-hal kecil biarin aja, gak usah dianggap masalah. Masih ada yang besar, lawan kita itu besar. Pekerjaan Tuhan besar. Ya, mesti bersatu padu, lawan setan. Jangan lawan mertua, lawan menantu. Ya enggak aja hari ini. Banyak sekali itu kejadian seperti itu. Dari dulu terus. Mertua lawan menantu. Serial kayaknya ya. Tapi herannya ya, selalu mertua perempuan sama menantu perempuan. Kenapa begitu ya? Kalau cowok jarang itu. Biasanya perempuan itu. Nggak ngerti kenapa. Ya. Apalagi saudara kalau pembicara mimbar seperti saya. Gawat itu. Gawat banget itu kalau jadi sandungan. Makanya saya takut saudara. Aduh Tuhan. Ini kerjaan gede ini. Gampang difitnah loh. Gampang sekali difitnah. Ya. Mudah sekali difitnah. Makanya saya kalau lagi keseleo atau apa gitu. Saya nggak mau loh ke tukang pijit. Nggak mau. Padahal itu panti pijit beneran untuk keseleo. Saya nggak mau tuh ke situ. Istri saya nggak apa-apa, saya temenin. Ya percuma ditemenin, nanti di shoot sama orang dipotong. Istri saya di sini dipotong sama dia, jadi saya sendirian seolah-olah. Terus nanti di shoot kemana kan bisa aja direkayasa. Saya nggak mau, panggil aja tukang pijitnya di rumah kalau mau. Gawat, ntar dibilang, ternyata dia suka ke panti pijit. Orang itu licik loh. Kalau ngomong itu memang benar ke panti pijit, tapi dia berhenti sampai di situ. Dia nggak cerita ini panti pijit beneran, maksudnya yang kesleo gitu. Menyebabkan image orang macam-macam kan, jadi sandungan. Takut sekali saya yang begituan, nggak mau. Mendingan kesleo nggak apa-apa. Daripada kesleo ceritanya ntar, nanti orang tersandung, bahaya. Saudara, hati-hati saudara. Hidup kita juga sama. Saudara juga sama. Jangan jadi sandungan. Jangan jadi paradoks di dunia ini. Kita itu sudah mengaku, barang siapa menerimanya diberi kuasa supaya jadi anak Allah. Kita itu jadi anak Allah. Jangan aneh-aneh hidup ini. Sederhana aja. Hidup ini sederhana aja. Nggak usah aneh-aneh.
Diberkati banyak, puji Tuhan. Pas-pasan, puji Tuhan. Kekurangan ke gereja sini, kita beri sembako. Tapi maaf ya, yang di ujung bumi jangan WA saya. Pak, tolong kirim sembako. Kan kita nggak tahu. Masing-masing pergi ke gerejanya masing-masing. Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau yang ke sini minta bantuan, kita juga punya tim konselor. Gak mungkin dong saya temuin semua. Ribuan saya nemuin semua dari Senin sampai Senin lagi nanti saya. Gak khotbah. Kita punya tim pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Ya, masing-masing ada bagiannya. Saudara kalau ada masalah bisa konseling dulu. Kan begitu. Ya. Jangan, saya ingatkan pelayan Tuhan. Jangan munafik ya. Tulus semua. Ada amin? Salah satunya yang paling gampang gini, Asar. Asar nih. Asar kan yang paling depan tuh. Kalau ada jemaat datang kan, selamat pagi Bu, kan gitu ya. Selamat pagi Pak, gitu ya. Ingat ya, jangan begini. Terus lupa balik. Apa artinya? Lagi sandiwara. Jangan, kita tulis beneran. Selamat pagi Bu. Itu kan enak dilihat. Selamat pagi. Jangan, saudara, jangan pernah begitu. Kalau nggak senyum juga nggak apa-apa kok. Sedikit aja. Tapi juga nggak boleh tertawa terbahak-bahak ya. Ada orang baru. Gitu loh. Tersinggung jemaatnya pulang tadi ya. Ini yang jadi asar ya. Asar itu pintu pertama loh. Jangan gini. Ini maaf ya, jangan tersinggung ya asar-asar ya. Nanti jadi asar gini. Bapak pertama baru datang ya Pak? Iya. Rumahnya di mana Pak? Hobinya apa? Terus bisnisnya apa? Loh ini apa sih? Nanti orang takut, ini apa ini? Itu. Jangan, kita tulus saja. Ya, kita senang pun kelihatan tulus. Ada amin gak nih? Mesti begitu. Itu contohnya asar. Yang lain-lain contohnya nanti aja kapan-kapan ya. Ntar semua kena ntar. Intinya gini. Integritas hidup ini harus berintegritas, jangan munafik. Kalau enggak jadi paradoks nanti. Enggak jadi berkat. Tuhan Yesus itu man of integrity. Integritasnya sempurna. Tuhan Yesus. Matius 22 ayat 16. Dari satu ayat ini kita bisa belajar banyak dari Tuhan Yesus. Matius pasal 22 ayat 16. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang Herodian bertanya kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Nomor satu, kalau kita mau jadi ikut Tuhan Yesus harus jujur. Orang munafik tidak jujur. Pakai topeng dia. Satu harus jujur. Ya. Dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Harus dengan jujur mengajar firman. Gak boleh dimanipulasi apa adanya. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Saudara jangan takut sama siapapun juga di dunia ini. Saudara yang bisnis, aku takut kalau nanti partnerku itu meninggalkan aku. Jangan takut siapapun kalau soal kebenaran. Ya, aku takut kalau pelangganku yang gede itu nanti ninggalin aku. Tinggalin silakan. Jangan takut siapapun. Gak ada kompromi untuk kebenaran. Berapapun biayanya kita bayar. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, yang terakhir, sebab engkau tidak mencari muka. Enggak cari muka Tuhan Yesus. Enggak cari pencitraan diri. Enggak cari muka. Lah kalau orang banyak yang cari muka, emangnya belum punya muka? Banyak orang cari muka. Jangan, saudara. Ya, kita itu harus tarik garis yang clear, yang ini salah kita nggak mau ikut, yang ini benar kita mau ikut. Tapi sementara itu kita nggak boleh ganas sama sesama ya, tetap aja nggak ikut tapi nggak bermusuhan, nggak menyerang gitu. Kita tahu dia belum ngerti, gitu saudara. Amin. Ingat, banyak paradoks di dunia, kita jangan ikutan jadi paradoks. Tetapi ada jenis paradoks yang Tuhan ajarkan, paradoks kebenaran. Belum pernah ada istilah ini. Tapi saya lihat ini paradoks tapi kebenaran. Contoh sederhana. 2 Korintus 12
ayat 9. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu paradoks loh. Kok dalam kelemahan? Maksudnya dalam kehebatan kuasanya jadi kelihatan kan? Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, malah kehilangan. Paradoks kan? Tapi itu benar. Benarnya tidak harus diartikan harafiah. Oh ini artinya apa ya? Oh artinya jadi mengerti. Itu seolah-olah paradoks. Yang lebih paradoks lagi Yohanes 11 ayat 25. Coba kita baca. Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu paradoks kan? Mati kok hidup? Orang dunia nggak ngerti, ini kalimat salah ini. Enggak, kalau kita ngerti. Meskipun kita mati, nanti kita akan hidup kekal. Itu maksudnya. Makanya paradoks tidak bisa diartikan hanya harafiah, dilihat konteksnya. Di Alkitab banyak sekali paradoks seperti ini. Contohnya yang tadi, Allah berdaulat, manusia punya kehendak bebas, seolah-olah manusia jadi nggak punya. Punya, Allah yang menentukan bahwa manusia punya kehendak bebas. Gitu. Ya. Nah, dari pelajaran ini kita punya pilihan. Meskipun dunia penuh paradoks, hidup kita seperti apa? Mestinya kita paradoks kebenaran, jangan paradoksnya dunia. Aku tuh diserang kiri kanan, difitnah, mestinya aku sedih. Enggak, paradoks. Aku justru happy. Kenapa? Yang penting Tuhan beserta kita. Amin. Yang paradoks lagi gini, aku tuh gak kaya loh, tapi aku happy loh. Keluarga aku happy, hidup sederhana, itu paradoks. Itu paradoks kebenaran. Sederhana, gak seperti itu. Sederhana sih, tapi happy. Yang paradoks lagi gini, kaya raya, makan di restoran, banyak pesennya, tapi masing-masing gak ngomong satu sama lain, main handphone. Paradoks, deket tapi gak ngomong. Ya, hati-hati, kita mesti hidup menjadi paradoks kebenaran. Menjadi teladan dengan melawan arus dunia. Dunia arahnya ke sini, kita lawan arus. Mestinya kamu itu sedih loh. Enggak, aku happy. Kalau kita lagi sakit, mestinya kalau sakit itu sedih. Enggak, tetap happy. Nah itu paradoks tuh. Ada amin semua? Kalau kita bisa seperti itu, maka dunia ini gak ada masalah buat kita. Semua yang kita alami tentu seizin Tuhan. Kenapa mesti sedih? Gak ada masalah. Dan itu pun akan mendidik kita supaya karakter kita makin matang. Dari hari ke hari makin matang. Makanya para pelayan Tuhan, kalau dalam pelayanan ada masalah, gak apa-apa, itu bagian dari pelayanan. Nanti kita belajar lagi ke depan, yuk kita sempurnakan. Kan gitu. Kan gak ada kesempurnaan mendadak, itu gak ada loh. Melalui jatuh bangun, salah, sakit hati, tapi kita perbaiki lagi. Sehingga jangka panjang masa depan bersama Tuhan. Kan begitu. Gereja ini bisa besar apa enggak ya terserah Tuhan. Bukan terserah kita. Yang penting kita lakukan bagian kita. Amin ya. Nah kan gitu. Nanti besok ini dibongkar saudara. Ini dibongkar jadi langsung plong gitu. Ini dibongkar sampai tembok situ. Terus dikasih akrilik karena ada apa namanya? Drum. Ya. Terus itu lagi naik tuh ke atas. Bapak Ibu saudara kalau mau lihat dari jalan kelihatan udah naik ke atas. Nanti 5 meter mundur ini. Terus ini menyebar. Ini juga ke kanan sedikit. Jadi supaya jemaat enak gitu kalau datang ya. Gak tusuk-tusukan gitu. Ya. Nah, jadi kita itu mesti melawan arus. Kalau arus dunia ke sini, kita ke sana. Gak mau ikut dunia. Cuman jangan disalahartikan ya. Justru kita semangat hidupnya. Banyak orang ngajarnya salah. Aku gak ingin dunia jadi gak pengen apa-apa. Males saja. Bukan. Justru karena gak ingin dunia, karena waktu kita sempit, cepetan dikerjakan PR-nya. Cepetan dikerjakan bagian kita, tugas kita. Waktunya sempit nih. Ku kerjakan, semangat belajar apa. Nah habis itu dah Tuhan. Kau mau pulang ke rumah Bapa. Itu. Wah sebentar nanti cuma mati ngapain ngerjain. Itu orang yang jahat tuh begitu. Hidup kita milik Tuhan, bukan milik kita. Jangan kita mengarahkan kehendak kita sendiri. Ada amin? Ada salah satu ayat yang perlu kita perhatikan. Titus 2 ayat 6-8. Titus ini kan masih muda ya. Tapi diajar supaya
Ia serius mengajar seluruh kebenaran. Itu teks itu artinya gitu. Meskipun muda nggak masalah. Ajarkan seluruh kebenaran murni apa adanya. Sementara yang sudah senior, ahli Taurat, orang Farisi, ngajarnya malah salah. Nah itu, yang penting bukan umur. Saudara, yang penting bukan umur. Saudara muda, tua, kaya, miskin, dan sebagainya, nggak penting. Yang penting bagaimana kita hidup benar. Tidak menjadi paradoks dunia. Tapi menjadi paradoksnya Tuhan. Dunia heran, orang ini kok begitu ya, padahal dia hidup susah, tapi kok sejahtera, happy. Buat dunia melihat tanda ajaib di hidupnya kita ini. Amin. Nah, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, serta perbuatan kita, terus apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di hati kita, itu harusnya selaras. Itulah yang namanya integritas. Jadi integritas itu adalah selarasnya antara apa yang kita pikirkan, apa yang ada di hati kita, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita perbuat. Itu integritas. Selain itu, munafik orang itu. Dan orang munafik dikutuk Tuhan. Terkutuklah kau orang-orang munafik. Jangan sampai di antara kita tanpa sengaja bisa jadi orang munafik. Bisa loh. Di gereja kan amin terus tuh. Hati-hati. Makin kita ngomong amin, makin dituntut. Kamu tadi ngomong amin loh, kata malaikat. Jadi kalau nanti pulang dari sini, ingat. Tadi ngomong amin. Ya, sampai di mall jangan lupa. Tetap amin. Amin? Takut buat jawab amin jadinya. Tulus saja saudara, amin? Nah gitu, aminnya tapi nadanya turun. Saudara sekalian, ini memang paradoks ini terjadi dari dulu sampai hari ini. Kata lainnya mungkin ironi kali ya. Ada ironinya dunia ini. Harusnya dia tuh nggak gitu loh, tapi kenapa dia begitu ya? Kalau dari sisi kebenaran, harusnya dia itu sudah frustasi loh, tapi dia hebat ya. Dia bisa merasakan kasihnya Tuhan di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah banyak persoalan. Nah itu mestinya. Kalau dunia punya paradoks, kita punya paradoks juga. Kan begitu harusnya. Ya, jadi jamnya sudah mau habis. Nanti sesi 2, saudara bisa dengarkan lewat online saja ya. Ya. Yang penting kita harus sadar bahwa kita jangan memainkan paradoks dunia. Kita mainkan paradoksnya Tuhan. Meskipun pohon ara tak berbuah, kandang domba kosong, kandang sapi domba terhalau. Meskipun buah ara itu tidak ada, semua kelihatan gagal, tapi aku tetap memuji dia. Nah, itu paradoks tuh. Ya kan? Kalau orang sekarang punya paradoks juga. Aku dibalas 100 kali, tapi gak pernah dibalas juga. Itu yang janji-janji dibalas Tuhan 100 kali, memang dibalas Tuhan 100 kali. Kau pikir Tuhan bisa kau atur? Kamu berdoa juga tapi tidak dapat apa-apa, kata Alkitab. Karena kamu berdoa untuk memuaskan hasrat dirimu sendiri. Berdoa kok minta dibalas 100 kali. Udah gitu pelit lagi sama sesama. Minta dibalas Tuhan tapi 100 kali. Ironi banyak sekali loh paradoks di dunia ini. Ya. Maka kita harus sadar saudara, sebenarnya kita itu gak pantas, gak aneh-aneh seperti itu. Karena kita berhutang sama Tuhan. Ya, udah. Kalau orang sadar bahwa kita itu selalu berhutang, maka kita tidak akan melakukan hal aneh-aneh. Sebab fokus kita membayar hutang kita sama Tuhan. Itu fokusnya. Ya, sekali lagi, saudara kita belajar sekali lagi, jangan munafik. Saudara ke gereja bagus, tapi lakukan. Sekali lagi lakukan. Kalau tidak dilakukan artinya munafik, gitu aja deh. Saya yakin tidak ada seorang pun pengen hidup munafik. Tapi tidak berasa bisa jadi munafik. Begitu loh. Ya. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada Roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku
kebenaran. Engkau jadikan aku anak-Mu. Saudara, mari semua saya undang untuk bangkit berdiri. Hidup ini cuma satu kali. Ayo kita belajar jujur, penuh integritas. Apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita ingini, yang kita perbuat, semuanya harus selaras dengan kehendak Tuhan. Lakukan hidup ini menjadi paradoksnya Tuhan di bumi ini. Jangan paradoksnya dunia. Sadari bahwa semua kesempatan hanya satu kali di hidup kita ini. Amin ya. Dulu ku tak mengerti. Dulu ku tak mengerti kasih-Mu Tuhan. Aku merasa nyaman dalam hidupku. Tetapi firman-Mu mengajarku terus hingga aku jadi mengerti. Dulu salah mengerti anugerah Tuhan. Aku merasa selamat dalam hidupku. Tetapi firman-Mu mendidikku terus hingga aku jadi dewasa. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada Roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anak-Mu. Engkau jadikan aku anak-Mu. Engkau jadikan aku anak-Mu. Engkau jadikan aku anak-Mu. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Ajari kami untuk menjadi paradoks bagi dunia ini. Paradoks kebenaran. Agar semua heran Tuhan. Heran melihat anak-anak Allah di bumi. Dinyatakan secara nyata. Agar mereka boleh menemukan teladan di bumi ini. Para pelayan Tuhan yang tulus, yang jujur. Yang mengajar apa adanya. Yang membawa hidup ini kepada Tuhan. Terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Berkati persekutuan kami ini ya Tuhan. Agar menjadi persekutuan yang teladan bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami mau sudahi pertemuan ini. Biarlah kami, izinkan kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi untuk menerima berkat yang dari Engkau. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat umur panjang, hikmat marifat, cerdas mengerti kehendak Tuhan. Roh yang menyala-nyala turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. 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 Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah,
bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.